Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, program ini ada untuk menguatkan umat Tuhan, mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan punya rencana yang besar dan dahsyat dalam hidup kita. Karena itu jangan mudah menyerah, jangan terpancing untuk emosi dan akhirnya bersungut-sungut dan mengeluh. Karena itu kita mau tetap terus mengingat janji Tuhan, tidak hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini juga saya kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui keberadaan program Bible and Coffee ini. Saudara bisa bantu bagikan, sebarluaskan, bagikan kembali kepada banyak orang sehingga pada akhirnya ada banyak orang boleh terberkati melalui apa yang juga memberkati kita. Saudara dikasih dalam Tuhan ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami berterima kasih sebab pemeliharaan Tuhan nyata sempurna atas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan sudah selamatkan kami, bahkan Tuhan yang memelihara kami. Hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan sampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada Firaun, ya. Apa perkataan Tuhan kepada Firaun? Di dalam Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Saudara. Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tujuannya satu, supaya bangsa Israel ini, orang Ibrani ini datang beribadah kepada Tuhan. Ini yang harus kita garis bawahi, saudara ya. Jadi bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, diselamatkan nyalah mereka. Tujuannya satu, supaya mereka beribadah kepadaku. Itu jelas tercatat. Bebaskan mereka, biarkan mereka, lepaskan mereka, yaitu umatku ini, kata Tuhan kepada Firaun, supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi bangsa Israel dibebaskan, dilepaskan agar beribadah kepada Tuhan. Sama dalam hidup kita pun seperti ini, saudara. Ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, yaitu untuk beribadah. Itu tujuannya. Makanya kita dipisahkan. Ya, kita dipisahkan, kita diambilnya dari dalam gelap, dibawanya ke dalam terangnya yang ajaib, supaya kita datang beribadah kepadanya, kepada Allah, supaya kita menjadi umatnya dan Allah menjadi Allah kita yang kita sembah. Itu tujuannya kita diselamatkan. Sehingga akhirnya Firaun ini dapat ancaman. Karena kalau nggak diginiin, sudah dikasih dalam Tuhan, maka Firaun nggak membebaskan bangsa Israel. Ini tulah yang kelima. Sehingga akhirnya Tuhan bilang melalui Musa, kalau kamu tidak mau membiarkan umatku pergi, maka ternakmu mati semua, kena penyakit sampar. Saudara, hati-hati sekali ketika kita tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan. Saya bukan nakut-nakutin, pendeta ini kalau ini nakut-nakutin. Gini saudara, kita mesti tahu tujuan kita beribadah. Kita beribadah
tanda kita mengucap syukur. Kita diselamatkan lalu kita beribadah, kan gitu kan. Kan konsepnya sama. Ketika bangsa Israel terikat perbudakan di Mesir, Tuhan selamatkan mereka supaya mereka pergi datang beribadah kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Nah, kita diselamatkan karena itu kita beribadah kepada Tuhan. Tapi jangan sampai, hati-hati, jangan sampai kita sudah diselamatkan tapi kita tidak pergi beribadah. Kita tidak mencari Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Hati-hati saudara, engkau akan mengalami kesusahan seperti apa yang diperbuat Tuhan kepada Firaun. Ini akan terjadi ketika sama seperti Firaun menghalang-halangi bangsa Israel untuk datang beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan memproses dia, Tuhan menghajar dia. Kita berbeda, mungkin kita tidak dihalangi lagi oleh Firaun saudara. Bisa saja kita dihalangi dengan hobi kita sehingga akhirnya kita tidak lagi datang beribadah. Kita dihalangi dengan pekerjaan kita sehingga akhirnya kita tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo kita ingat peristiwa ini, kejadian-kejadian yang tercatat dalam firman Tuhan itu sebagai peringatan, Alkitab katakan saudara. Ya, agar kita belajar di dalamnya. Ya, sehingga akhirnya kita diingatkan hari ini, saya sudah diselamatkan, maka saya beribadah kepadanya sebagai bentuk ucapan syukur. 10 orang kusta disembuhkan, 10 yang datang cuma 1 orang. Kenapa datang 1 orang? Berterima kasih yang 1 orang ini saudara. Tapi yang 9-nya ini gak tahu diri, padahal mereka semua sudah sembuh kata Yesus. Tapi kenapa tidak ada yang datang kepada aku? Bukankah semuanya setelah sembuh? Saya berdoa agar setiap umat Tuhan yang hari ini secara khusus mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini sadar diri. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang sadar diri. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang tahu diri. Kita diselamatkan. Lalu lakukan apa yang harus kita lakukan. Apa itu? Beribadah. Sebagaimana bangsa Israel diselamatkan dari tangan perbudakan Firaun, perbudakan orang Mesir, akhirnya beribadah kepada Tuhan. Demikian pula kita, kalau kita sudah diselamatkan oleh darahnya, kita melihat kasih karunia melalui pengorbanannya di atas kayu salib, tujuannya satu, supaya kita bisa beribadah kepadanya. Jangan sebaliknya saudara. Kita sudah diselamatkan tapi justru kita tidak beribadah. Hati-hati jangan sampai Tuhan menghajar penghasilanmu dengan sampar. Ingat, Firaun dihajar dengan sampar. Bicara ternaknya itu bicara tentang penghasilannya, kebutuhan mereka saudara. Iya kan, hasil tanah mereka, hasil ternak mereka dihajar Tuhan pakai sampar. Jangan sampai kita sudah diselamatkan tapi kita tidak beribadah mencari Tuhan. Akan ada kesusahan-kesusahan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, carilah Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Sebagai hamba Allah saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kita datang sama Tuhan. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat benih firman Tuhan hari ini kami dengar. Kami percaya hari ini adalah hari di mana kami diingatkan terus untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Kami beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur. Sama seperti ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari ikatan tangan orang Mesir, dari ikatan tangan orang-orang dari Firaun. Mereka datang kepada Tuhan, mereka berterima kasih kepada Tuhan. Demikian pula kami tatkala kami sudah diselamatkan, biarlah kami datang beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur. Bapa, hamba berdoa menyerahkan umat Tuhan satu persatu. Biarlah di hari-hari terakhir ini Tuhan, kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, melainkan kami tetap terus ada dalam persekutuan, kami berfellowship, kami datang bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan. Satu persatu umat Tuhan hamba serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat, beri hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan, sehingga kami semua mengalami kelawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara.
Haleluya. Kita sudah diselamatkan saudara. Karena itu datanglah beribadah. Belajar dari Firaun. Tuhan Yesus memberkati kita.